belajar siswa, motivasi belajar siswa dengan melalui pembelajaran pembelajaran diferensiasi, Bu. Oke. Apa itu Pak pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Caranya Jadi bagaimana? caranya yang pertama itu kita melakukan pemetaan pemetaan kebutuhan kebutuhan belajar siswa dengan cara yaitu yang pertama kita melakukan kesiapan belajar. Ada tiga sebenarnya. Yang pertama kesiapan belajar, kemudian kita memetakan minat siswa, dan yang ketiga profil belajar murid. Nah, di kesiapan belajar siswa ini kita melakukan uh, asesmen, diagnostik, tes awal itu eh, kita itu nanti mengklasifikasikan siswa itu pemahaman terhadap materi yang kita pelajari itu menjadi tiga bagian, Bu. Yang pertama, siswa yang pemahamannya terhadap materi, terutama materi jujur dan amanah, itu kategori yang sangat tinggi. Kemudian yang sedang dan yang menengah itu untuk di kesiapan belajar. Kemudian di minat, kita juga melakukan pemetaan minat. Itu Kira-kira itu sama prosesnya seperti melakukan asesmen awal. Iya, Bu. Yang kalau di kesiapan itu kita bisa melakukannya dengan wawancara. Seperti Hmm. yang saya tulis di LK4 itu, Bu. Yang LK4 itu kan ada Menurut kebutuhan. aja. Ya, ya di LK4 kemarin itu. Nah, kemudian di minat itu kita juga memetakan minat siswa. Minat siswa itu misalkan seni lukis atau seni seni musik atau olahraga seperti itu. Hmm. Kemudian di kesiapan belajar ini berkaitan dengan gaya gaya belajar siswa seperti gaya visual, audiotori, dan kinestetik. Nah, kita sebelum belajar kita petakan dulu eh, gaya belajar mereka. Kemudian setelah kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, kemudian kita melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada tiga strategi diferensiasi. Yang pertama itu diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten ini seperti yang kita lakukan pemetaan di awal itu, kebutuhannya itu ada siswa yang pemahaman terhadap materi jujur dan amanah, yang pemahamannya lebih tinggi itu akan dikasih berbeda dengan siswa yang rendah materinya. Itu diferensiasi konten. Bagaimana Kalau cara cara mengukur siswa yang punya pemahaman tinggi sama yang kurang merendah itu gimana? itu saya melakukannya dengan ini, Bu, dengan wawancara, wawancara secara langsung, bisa bisa kemudian wawancara terhadap siswa secara langsung, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang saya akan ajarkan itu. Apabila mereka itu sudah memahami eh, materi itu lebih dalam, mungkin itu akan masuk kategori agak tinggi pemahamannya. Apabila mereka belum memahami, maka akan masuk kategori sedang atau rendah. Nah, di kemudian eh, di kegiatan pembelajaran itu strategi ini apa? Diferensiasi konten itu mereka itu menerima materi pembelajaran yang berbeda-beda, Bu, sesuai dengan kesiapan belajar siswa tadi. Jadi kalau mereka memang pemahamannya materinya sudah cukup tinggi, itu akan berbeda dengan siswa yang pemahamannya itu terhadap materi pelajaran tersebut yang rendah. Mungkin Jadi kalau dikelompokkan anak-anak itu. iya, Bu, berdasarkan kesiapannya itu, Bu, berdasarkan Hmm. terus materinya juga dibedakan tingkat 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 ke Ya, terus kompleksitas. bagaimana selanjutnya Pak Rusdi melakukan asesmen formatif? Asesmen formatif yaitu saya em, bisa menilai ketika dalam proses pembelajaran berlangsung itu saya melihat ketika ada siswa yang mungkin ada yang belum terlalu paham,
maka saya akan melakukan bimbingan bimbingan secara secara pribadi, Bu. Mungkin saya akan memberikan eh, penjelasan-penjelasan lebih lanjut terkait pemahaman mereka ketika di dalam proses pembelajaran itu. Saya akan memberikan semacam penjelasan atau eh, bimbingan secara khusus untuk siswa yang mungkin yang belum memahami materi yang saya ajarkan. Oke. Nah, Pak Rusdi, kalau kita kaitkan sama teori belajar ya, ada Ya. beberapa teori belajar. Ya. Ada kognitivistik, ada Hmm. behavioristik, ada Hmm. humanistik, ada Hmm. Hmm. konstruktivistik. Dari apa yang sudah Pak Rusdi jelaskan tadi, cara Bapak mengajar, kemudian Hmm. Hmm. mengakses siswa, kemudian Hmm. memetakan kemampuan mereka, Hmm. kemudian siswa dikelompokkan sesuai dengan Hmm. bakat, minat, kecenderungan, dan potensi masing-masing. Hmm. Menurut Pak Rusti, itu kalau dikaitkan sama teori belajar yang tadi saya sebutkan, tuh kira-kira masuk teori belajar yang mana? Setelah saya eh, pahami, Bu, berdasarkan LK kemarin itu ada beberapa teori yang masuk di pembelajaran berdiferensiasi ini. Seperti sebenarnya hampir, Bu, hampir ada yang pertama itu teori teori konstruktisme. Nah, ya Konstruktivisme. konstruk ya, Bu ya. Di dalam teori konstruk ini siswa kan di apa namanya itu di penerapannya dalam teori konstruksi ini seperti diskusi kelompok itu termasuk kan penerapan dari teori konstruksi. Nah, kemudian lagi di teori belajar humanistik. Hmm. Nah, teori belajar humanistik ini kan proses belajar bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara maksimal. Ini termasuk juga berkaitan dengan teori diferensiasi. Diferensiasi kan eh, model pembelajaran yang memenuhi kebutuhan individu. Jadi menurut saya sangat sangat eh, sangat relevan antara teori humanisme, kemudian konstruksi, kemudian teori termasuk teori kognitif juga, Bu. Teori behavior juga termasuk di model pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke. Nah, di salah satu modul ajar yang kita buat kemarin itu kan ada modul ajar berbasis TPACK ya. Ya, Bu. Itu maksudnya apa? Modul ajar TPA-CK itu adalah suatu mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Hmm. kegiatan pembelajaran itu harus eh, berbasis teknologi, Bu. Teknologi maupun baik perangkat lunak maupun perangkat keras seperti itu, Bu. Oke, selama ini Pak Rusdi sudah menggunakan itu dalam Saya pembelajaran. Iya, Bu. Jadi saya dalam pembelajaran saya Eh, sebenarnya sudah saya gunakan tapi belum maksimal, Bu. Tapi ingin saya ini kan lagi, ingin saya maksimalkan lagi, Bu, seperti itu. Oke. Oke, Pak Rusdi. Pak Rusdi, Ya, Bu. saya mau Ya, dengar Bu. Pak Rusdi baca surat surat apa nih ya? Hafalan aja lah ya. Ya, Eh, ya, Bu. Bentar, surat apa ya? Baca ayat kursi aja coba. Ya, Bu. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Coba tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah apa? Allah.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus La ta'khuzuhu sinah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la la, naum. lanya itu kan panjang. Mat. Ya. La tak huzuhu sinatu Sinat wala. wala wala naum. Terus Naum. La- naum ada mimnya ya. Naum. Naum. Ya, naum. Terus Lahuma fis samawati wa nanti ma fil. fil ar. Terus Man manzalla. dalladzi Yes. yashfa'u indahu Illa. illa bi'idznih. Mhm. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Wati wal ar. Apa lagi? Wala ya. Wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Coba dibaca cepat yang terakhir itu. Pasti ya. Wasi'a kursiyuh. Nah, salahnya di situ. Oh A-nya iya. tuh nggak panjang. Iya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ah, iya. Bukan wasi'a kur Iya. ya. Iya, iya. Wala Makasih. ya'uduhu. Nah, gitu ya. Iya, iya, Bu. Makasih, Bu. Sudah berapa lama jadi guru Pai? Saya baru, Bu, jadi guru PAI Ya. dari 2020, Bu. Semenjak saya PNS itu saya baru jadi guru, Bu. Oh, sebelumnya? Sebelumnya saya bekerja di Dinsos, Bu. Saya penyalur bansos, bantuan sosial. Oh, jadi alumni tarbiyah, alumni pendidikan. Iya, alumni YIN, Bu, aku dulu. Tahun Kenal berapa? sama kenal sama Ibu tapi belum diajar. Tahun berapa selesainya? 2010, Bu, agak telat aku Dua kuliahnya ribu dulu, Bu. sepuluh terus tamat Iya, Bu. kuliah, kerja di Dinsos, Bu. dinas Penyalur sosial. bansos. Iya, Bu, dinas Oh, sosial. berapa tahun kerja di sana? 2001 sampai 2000 2023 sampai 2020, Bu. 2003 sampai, 2020. berarti belum selesai kuliah sudah kerja. Sudah kuliah, Bu. 2021, Bu. 2021 2023 sampai 2020. 2023. 2023, dua Ya. ribu tiga, Ada 2003. 2013, Bu. 2013 Iya, sampai 2013. 2020. Iya, Bu, ya. Oke. Terus bisa balik lagi jadi guru ini Itu dapat saya lulus PNS, Bu. Tahun 2019 itu kan ada tes CPNS kan saya lulus dua itu. ribu berapa? 2019 tes. 19. Iya, waktu tes terakhir CAT itu, Bu. Saya ikut Oh, ya. belum pernah honor sebelumnya. Pernah, Bu, tapi tidak ngajar PAI, Bu, dulu. Pernah ada pernah ngajar tapi tidak ngajar PAI. Tapi memang Ah, jurusan PAI ya. iya, Bu, ngajar Ih, jurusan sudah PAI. kembali ke jalan yang benar ya. Iya, Bu. Oke, iyalah harus kembali sesuai dengan keilmuannya ya. Iya, Oke, Pak Rusdi, iya, Bu. ngajinya udah bagus itu. Tinggal diasah finishing lagi tajwidnya ya. Iya, Bu, ya. Terima kasih, Wawasan Bu. pedagogiknya sudah cukup baik. Iya, Penguasaan modul ajarnya udah cukup baik juga. iya. Tapi jangan berhenti belajar ya. Guru Iya, itu Bu, nggak ya. boleh berhenti belajar. Iya, terima Oke, kasih. cukup ujiannya dengan saya. Silakan dilanjut yang lain. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, ya, Ya, atas sama-sama. bimbingannya ya. Saya Ya, izin lip sama-sama. dulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.